Sewa bisa. Jadi di sana ini adalah Mas Jack Anggaya yang sudah menjalani ibadah sendiri pada tahun 2019. Kalau dulu saya beritahukan berat awalnya adalah 230, sekarang 120 dan kuat 5 kilo. Tepuk tangan dong. Ya, tapi akan lebih baik kalau yang cerita dia langsung ya. Bagaimana gambaran sebelum dan setelahnya dan sekarang bagaimana? Gitu ya Mas ya. Perkenalkan nama saya Jeki. Dulu saya berat badannya 230 sesuai dengan ini aja, sesuai dengan webnya aja. Saya udah coba untuk diet, olahraga, tapi hasilnya tidak maksimal. Sampai saya disarankan ketemu dokter Muki dan dokter VB. Itu diperiksa oleh tim dokter RSDK. Ternyata saya berat badan saya sudah terlalu berlebih, dan penyakit yang saya rasakan itu setiap tidur itu nafas sering berhenti, dan udah mulai ada penyakit prediabetes, gejala sakit jantung, dan badan semua hormon pun tidak stabil, semua kacau. Jadi habis setelah dilakukan bariatrik waktu itu di bulan Januari tanggal 16 tahun 2019 saya bariatrik di Rumah Sakit Karyadi. Setelah itu ini program dia juga ikut aturan dari dokter VB, dokter gizi saya itu. Akhirnya pelan-pelan setelah operasi berat badan saya turun sekarang sampai 120 kilo. Alhamdulillah saya udah tidak ada slip sakit, terus kaki, dan saya terasa lebih ringan, lebih sehat. Hormon saya pun sekarang sudah stabil, sudah mulai membaik semua. Terima kasih untuk tim dokter RSDK yang sudah membantu, Rumah Sakit Dr. Karyadi yang telah memfasilitasi saya untuk ini. Dr. Yanto, terima kasih. Saya rasa ucapan rasa terima kasih saya tidak bisa lebih dari apa. Terima kasih dokter sekali lagi telah membantu saya untuk menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang merasa berat badannya sudah mulai lebih bisa sering olahraga ataupun konsultasi ke dokter supaya apabila diperlukan tidak berlanjut sebelum terlambat bagus dicegah gitu untuk obesitasnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih dok. Nah, itu tadi konsultasi dari dokter Herwanto dan dokter Dimas. Ya. Naik tangga itu saya mulai ngos-ngosan nggak kuat setelah saya beranikan ngaca dan nimbang berat badan. Ternyata timbangan sudah nggak bisa dipakai gitu, 230 ternyata kan. Terus naik tangga ngos-ngosan, sudah tidak bisa naik tangga. Terus tidur nafasnya sering berhenti ketika tidur. Jadi istri saya itu harus standby, jaga. Misalnya saya tidur, dia nggak bisa full tidur. Ketika nafas saya berhenti, suaranya nggak ada, langsung dia senggol supaya ada kesadaran reflektif lagi. Nah, terus hormon saya juga jadi kacau. Terus darah tinggi saya punya penyakit bawaan darah tinggi. Terus ada prediabetes. Jadi semua kacau setelah obesitas itu. Tapi ketika saya mulai periksa, dia sarankan sama teman untuk periksa ke dokter Karyadi. Setelah itu periksa ke dokter Mukni. Setelah itu diarahkan untuk periksa gizi, periksa jantung, semua dicek semua. Ternyata diputuskan untuk harus operasi. Nah, setelah operasi itu prosesnya sih jadi dari bulan November sampai Desember itu periksa-periksa semua, diet segala macam. Setelah itu Januari kita mulai operasi. Setelah operasi pun masih ada vitamin yang harus diminum. Badan kan memang pertama lemas ya, minum vitamin, terus makanan tetap harus dijaga, sampai sekarang pun harus dijaga. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah turun, sudah sampai 120 kilo. Mas, itu waktu menyadari waktu jenengan beratnya 230 kilo itu kapan? Saya mulai sadar itu bulan Oktober 2019.
Itu dari kenapa sorry gaya hidup atau misalnya pola makan atau Pola gimana? makan. Gaya hidup dan pola makan. Jadi memang tidurnya nggak teratur, jam tidur, jam makan, terus makanan yang dimakan. Jadi itu semua berpengaruh ya. Stres juga berpengaruh. Biasanya tuh sekali makan berapa gitu mas? Maksudnya atau apa saja yang dimakan gitu? Saya porsi makan saya bisa 1 piring penuh full dan satu hari itu bisa sampai 4 sampai 5 kali makan. Junk food gitu juga nggak? Mas? Junk food iya. Junk food. Iya. Mas ketika obesitas itu mempengaruhi produktivitas nggak? Misalnya pekerjaan Mas jadi kurang maksimal? Pengaruh sekali. Jadi memang lebih cepat capek ya, lebih cepat capek, jalan juga susah gitu ya. Terus kita mau naik mobil pun posisi badan itu nggak bisa. Ya, kena setir. Jadi perut sama setir itu tabrakan ya. Tapi alhamdulillah setelah operasi sekarang saya udah bisa pakai mobil apa aja bisa. Kalau dulu memang mobil-mobil tertentu yang besar yang bisa, soalnya kan badannya over gitu ya. Mas selain operasi apa yang dilakukan olahraga apa? Olahraga ya saya selama ini berenang sama jalan ya. Berenang sama jalan. Ada target lagi nggak untuk menurunkan berat badan? Masih pingin sih. Target saya sampai 80 kilo. Cuman ya harus konsisten sih memang. Kalau harus didukung oleh keluarga juga. Karena kalau kita sendirian nggak mungkin. Dari pola makan juga harus diatur. Nggak mungkin kan kalau saya sendiri, harus istri juga harus mendukung, semua harus mendukung. Mas yang dikurangi untuk pola makan apa Mas? Semenjak bariatrik ini, saya makan juga udah nggak bisa banyak. Sudah nggak bisa banyak sama sekali. Tapi memang kayak goreng-gorengan itu harus dikurangin. Harus kalau bisa sih hilang ya. Tepung makanan yang mengandung tepung itu juga berpengaruh. Yang Mas sendiri kurangi upayanya? Yang saya kurangi minuman manis, pemanis buatan, terus makanan yang mengandung banyak lemak saya kurangin, terus nasi juga saya kurangin, karbohidrat saya kurangin. Jadi semua saya kurangin step by step. Memang nggak bisa langsung ya, tapi setelah operasi itu kan porsi makan kita juga sudah berkurang gitu. Mas, Sekarang menunya apa aja? Menunya sayur ya, sayur yang soft gitu, nggak kurangin garam. Pokoknya makanan apa aja dikurangin garam, dikurangin karbo dari nasinya, rebusan kita lebih utamain rebus-rebusan, terus kurangin makanan-makanan yang berlemak, seperti itu aja sih kalau saya. Mas berarti yang signifikan sangat terasa ketika Perubahan ini. dipotong ususnya itu apa? Lebih ringan badan, terus saya sudah nggak pernah ngerasain sleep apnea. Hormon saya stabil, saya lebih bisa aktivitas lebih lama. Dulu kalau kita nyetir Jakarta Semarang itu saya bisa istirahat sampai 5 kali karena ngantuk lelah sekali. Sekarang 1 kali jalan juga nggak ada masalah. Tapi kita sering istirahat sekali 2 kali gitu ya. Tapi 1 kali jalan tuh nggak ada masalah. Nggak ada rasa capek yang berlebih gitu. Mas berarti setelah dipotong ususnya berarti jenengan udah nggak bisa makan banyak lagi gitu ya? Terus Sudah, ya betul. Makan juga otomatis porsinya sudah berkurang. Terus kita juga harus jaga ya kesadaran, jangan dipaksa juga. Karena walaupun mungkin kita sudah dipotong, tapi kalau kita paksa makan, itu lama-lama kan ususnya bisa melar lagi gitu. ususnya sekarang setengah gitu mas? Dari yang biasa atau seperempat? Dari yang biasa seperempatnya dan porsi makannya juga berkurang drastis. Tadinya kan 5-6 kali, ini cuma paling maksimal ada seperempat itu, dan itu cuma 2 kali, pagi sama malam. Langsung kenyang gitu mas? Kenyang sekali itu, sudah kalau dipaksa pun itu keluar jadinya, nggak bisa. Mas pesan untuk teman-teman yang ingin diet, terus teman-teman yang jangan sampai kebablasan beratnya. Jadi kalau menurut saya kita harus semangat ya, dan keluarganya juga harus mendukung. Jadi memang obesitas itu bukan aib kalau menurut saya, tapi kita juga harus berani. Maksudnya berani dalam arti, ayo kita semangat untuk belajar ngurangin berat badan, olahraga, ataupun periksa ke dokter gizi gitu. Memang harus, keluarga penting untuk support dari keluarga itu nomor 1. Jadi ya semua harus bersinergi sih. Kalau kitanya didukung tapi kitanya nggak ada niat, itu juga sama aja. Yang terpenting niat dari diri sendiri dulu, terus keluarga, lingkungan sekitar berpengaruh sekali itu.